Iya, shalom saudara, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa dan tetap setia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena itu kita mau terus mencari Dia, menyenangkan hatinya dan terus membawa pujian penyembahan bagi Dia. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di luar negeri, 5 benua. Ya, shalom dan biarlah Tuhan menyertai kita. Dan hari ini mari kita mau bawa hidup kita, penyembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan lebih luas dari samudra kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau setia bagi kami Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami, biar kami menghormati hadirat-Mu Bapa malam hari ini. Biar kami menghormati Tuhan dalam hidup kami. Biar hanya Engkau yang terus kami tinggikan. Karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur. Oh, haleluya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau Tuhan yang baik. Anugerah-Mu kekal. Kau setia Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Anugerah-Mu besar, takkan pernah berhenti. Kau mengasihi kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis
yang sayang kepada anaknya, demikian kasih-Mu bagi kami Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari angkat tanganmu lebih lagi, bersyukur, katakan pada Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan, seperti Bapa sayang anaknya. Amin Tuhan. Demikianlah Engkau menuntun, mengasihi kami Tuhan. Engkau jadikan kami seperti biji matamu Tuhan. Engkau berikan semua yang ada padamu kepada hidup kami Yesus. Amin. Kami tidak perlu takut Tuhan, seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikianlah Engkau mengasihi, menuntun langkah kami. Kami percaya masa depan yang penuh harapan, rancangan yang indah Engkau sediakan bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mari lebih lagi dengan iman katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, yes Lord Jesus. Engkau berikan Tuhan apa yang ada padamu bagi kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini, karena Engkau telah beri segala-galanya bagi kami. Bahkan kematian tidak dapat memisahkan kami dari Engkau, Tuhan. Bawa kami jadi orang-orang yang kuat, yang terus bertahan sampai akhir hidup kami. Karena kami tahu tak pernah berakhir Tuhan kasih setia-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menepati setiap janji-Mu atas hidup kami. Engkau Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kami yang mau terus berharap kepada-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Amin, amin Yesus. Yesusku, Kau segala. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Amin Yesus. Selalu nyata di hidup kami Tuhan. Yes Lord. Tak pernah berhenti kami berharap kepada-Mu Tuhan. Kau segala-galanya di hidup kami, tak pernah berakhir. Amen. Kasih setia-Mu Yes Lord. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala. Mari lebih lagi angkat imanmu, perkatakan ini pada Tuhan. Tak pernah berakhir kasih kami percaya Tuhan tidak pernah berakhir kasih setia-Mu dalam hidup kami Yesus. Bahkan tidak pernah berhenti, kami akan terus berharap kepada-Mu Tuhan dalam segala keadaan di hidup kami. Lebih lagi katakan tak pernah. Yes Lord. kasih setia-Mu Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Kau segala.
yang mau terus percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bahkan Engkau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau ingkari setiap janji-Mu atas hidup kami. Mari saudara, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Imani setiap janji firman-Nya. Dia tidak pernah ingkari setiap perkataan-Nya atas hidup saudara dan saya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bagian kita adalah mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya. Mari angkat hatimu lebih lagi pada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia setia melayani-Mu Tuhan. Amin Jesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi, mari angkat hatimu pada Tuhan. Katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali yes Lord Jesus. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang lebih lagi dengan iman kita mau berkatakan di hadapan Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Yes Lord Jesus. Di sepanjang hidup kami Tuhan, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti-Mu. Engkau setia dalam hidup kami Bapa. Karena itu kami mau terus percaya, menetapkan hati untuk percaya kepadamu. Bahkan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Janji-janji-Mu yang menopang kami. Teguhkan setiap kami Bapa.
Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus yang mengurapi dan menerjemahkan setiap firman untuk kami boleh dengar dan mengerti. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati kita, mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu ya. Selamat malam Ibu Debbie, maaf mungkin saya mengganggu waktunya. Saya ingin menyatakan kesaksian saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ananda Bu. Sekarang saya kuliah di salah satu perguruan tinggi di Pontianak. Saya mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur baru beberapa minggu lalu ketika saya rindu untuk beribadah. Setiap hari saya rindu beribadah kepada Tuhan. Lalu saya mulai mencari channel di YouTube. Dan saya menemukan mesbah syukur dan juga mesbah doa yang selalu Ibu pimpin. Saya bersyukur sampai hari ini saya selalu rutin mengikuti keduanya. Dan semoga sampai seterusnya saya bisa konsisten Bu. Saya ingin menyaksikan saya adalah mahasiswa yang baru saja selesai skripsi. Tetapi beberapa bulan lalu saya mengalami kesulitan. Karena saya mengalami kecelakaan. Kaki saya mengalami kecelakaan yang membuat saya tidak bisa berjalan selama 3 bulan. Dan itu membuat saya harus berada di tempat tidur selama 3 bulan. Saya merasa sangat sedih karena tidak bisa melanjutkan penelitian saya. Sehingga memperlambat saya dalam penulisan skripsi. Tetapi saya selalu tekun berdoa memohon kesembuhan dan Tuhan menjawab. Kaki saya akhirnya bisa disembuhkan dan saya bisa berjalan kembali. Saya sangat bersyukur pada Tuhan sehingga saya pun kembali bisa melanjutkan skripsi dan saya berusaha mengejar daftar akhir sidang agar saya dapat melakukan pembayaran uang kuliah dan Tuhan menjawab doa saya, sidang pun di ACC. Dan saya bisa lepas dari pembayaran UKT. Saya sangat bersyukur. Tetapi sehabis saya sidang, saya merasa sedih. Saya merasa sedih karena selama saya belum mendapat satu tanda tangan dari dosen penguji, sehingga membuat saya lama mendapatkan ijazah saya. Saya merasa sangat khawatir Bu, dan saya gelisah setiap kali mengingat itu. Tapi semenjak saya ikut mesbah syukur dan juga mesbah doa, saya merasa lebih tenang. Saya selalu berserah, selalu berdoa agar Tuhan membantu saya dalam masalah ini. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan sudah membuka hati kepada dosen saya, sehingga dia ACC dan memberikan tanda tangan pada skripsi saya. Saat itu saya sangat bersyukur dan saya yakin bahwa setiap masalah yang kita hadapi, saat kita percaya dan meminta kepada Tuhan serta tekun dan taat pada perintahnya, maka Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Debbie dan tim yang senantiasa melayani dan terus memberikan berkat firman Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Puji Tuhan ya. Bagi sebagian kita mungkin yang tidak merasakan ya bagaimana sulitnya memang ya saat sudah skripsi tapi belum dapat ACC tanda tangan dari satu orang dosen, itu merupakan pergumulan. Tapi ya tadinya dia merasa khawatir, gelisah, ya stres. Namun sejak mengikuti mesbah doa, Ananda tidak lagi khawatir. Dia berserah kepada Tuhan. Bahkan dia memohon agar Tuhan turut bekerja, melembutkan hati dosennya sehingga bisa tanda tangan dan ACC. Dan puji Tuhan akhirnya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Skripsinya di ACC dan semuanya sudah terselesaikan dengan cara Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa dan dia turut bekerja bahkan tepat pada waktunya ya. Jangan khawatir, jangan takut. Asal kita berserah maka Tuhan itu
selalu ada bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berharap dan mengasihi Dia. Ya, seringkali bahkan ketika kita ini gelisah, ya, kita khawatir, takut, ya, malah itu menghalangi berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Bu Debbie, saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Nama saya Sri Mulyani dari Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saya bulan yang kemarin kena COVID, ya, tapi saya tidak periksa. Karena sesuai dengan yang saya rasakan, itu mulai hari yang kelima badan saya lemas. Saya minta ke rumah sakit, tapi ada suara yang berbisik, kamu harus kuat, semangat. Dan akhirnya saya minum air panas, Bu. Seperti ada tenaga, dan puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Saya bisa terus kuat seperti Ibu Debbie bila saya terus berdoa seperti yang Ibu Debbie ajarkan, ya, bila ini terjadi karena dosa, saya mohon pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau ini karena kuasa kegelapan, biarlah dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dan puji Tuhan, Bu. Ya, terus saya bersyukur Tuhan, semua keluarga saya yang sakit, saya suruh juga perkatakan seperti itu. Karena kemarin satu keluarga juga kena semua. Tapi pelajarannya yang Bu Debbie yang menjadikan kami kuat, ya, dan tidak pernah ketinggalan, kami selalu ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Terima kasih Ibu yang selalu menguatkan iman dan percaya kami. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga. Ya, dan tidak pernah ketinggalan saya ikut mesbah dan mesbah syukur meskipun saya sudah ditinggal oleh suami pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu. Saya bersyukur karena Tuhan lebih sayang suami saya, dan saya pun menyadari kalau kita ini semua adalah milik Tuhan dan satu saat akan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bu, maaf kalau terlalu panjang. Puji Tuhan, ya. Luar biasa apa yang Tuhan buat bagi orang-orang yang selalu berserah. Ya, poinnya adalah, ya, Ibu ini berdoa memperkatakan, Tuhan, kalau sakit ini datang karena dosa, saya mohon pengampunan dari Tuhan. Tapi kalau sakit ini karena kuasa kegelapan, ya, kami patahkan, hancurkan kuasa kegelapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ya, biarlah kita semua hari-hari ini mempraktikkan iman. Ya, jangan bergantung kepada hamba Tuhan, tetapi kita sendiri datang kepada Tuhan. Maka Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja, dan kita punya hak istimewa untuk datang pada Tuhan. Jangan taruh imanmu pada manusia, tapi berharap dan taruhlah imanmu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, ya. Kita semua diberkati dengan kesaksian ini. Biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati Ibu dan keluarga, tetap kuat. Ya, sekalipun suami sudah dipanggil Tuhan, tapi Tuhan akan terus menyertai Ibu. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah sampai di Daniel pasal yang ke-7. Bagaimana dikatakan bahwa kitab itu akan dibuka. Ya, dan menurut penafsiran beberapa orang, kitab-kitab itu adalah kitab-kitab suci yang kita percayai. Namun ada satu kitab, yaitu kitab kehidupan. Itulah kitab, ya, bagi orang-orang yang percaya Kristus dan menerima keselamatan. Namanya itu ada di dalam kitab kehidupan. Dan itulah kitab yang sangat menentukan, ya, ada ndak nama kita dalam kitab kehidupan itu. Setiap orang yang sudah percaya pada Kristus, ditebus dengan darahnya, nama kita akan tercatat di dalam kitab kehidupan itu, saudara, ya. Sekarang kita akan lanjutkan, ya, Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sekarang. Firman Tuhan di sana berkata, ya, setelah kita kemarin sudah membaca ayat yang ke-13 dan 14, maka ada gumpalan awan yang seperti anak manusia, ya, dan datanglah dia, kata firman Tuhan ayat 14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, ya,
dan kekuasaan sebagai raja, maka semua orang dari segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Dan kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya, yang kemarin ayat 14 itu, seorang seperti anak manusia ini merujuk kepada Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Yesus memakai ayat ini juga untuk menunjukkan diri pada dirinya. Awan-awan dari langit melukiskan anak manusia sebagai yang ilahi di sepanjang Alkitab. Awan-awan menggambarkan keagungannya dan kehadirannya yang mengagumkan. Kemuliaan Allah nampak dalam awan pada Keluaran 16 ayat 10 ya. Jadi ini menggambarkan anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita lanjut ayat 15. Maka aku Daniel terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Ayat 16, lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan ku minta penjelasan tentang semua itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Ayat 17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Ayat 18, sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Ayat 19, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain dan yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. 20, dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Ayat 21, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Saudara, orang-orang kudus milik yang maha tinggi adalah orang-orang Israel yang setia, umat yang diperintah oleh Mesias. Ya, Yesus Kristus memberikan kerajaan itu kepada Israel, yaitu gerejanya yang terdiri dari semua orang percaya yang setia. Kedatangannya mengantarkan kerajaan Allah dan semua orang percaya adalah warga kerajaan itu. Walaupun Allah mungkin mengizinkan penganiayaan berlanjut untuk sementara waktu, nasib dari para pengikutnya adalah memiliki kerajaan itu dan tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Ya, dan tanduk yang berperang melawan umat Allah ini juga digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai binatang yang diperkenan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka di Wahyu 23 ayat yang ke-7 itu ya. Untuk sementara waktu tanduk itu akan mengalahkan umat Allah, tetapi sebetulnya orang-orang yang mati karena iman akan menjadi pemenang-pemenang terakhir. Karena mereka akan menerima upah besar. Sekalipun demikian, pada akhirnya tanduk itu akan dikalahkan oleh yang lanjut usia itu sendiri. Sudah tertulis di dalam Alkitab, ada saatnya bahkan ya kita mungkin melihat ya orang benar rasanya seperti dikalahkan atau ditinggalkan. Ya, bahkan ketika kita mungkin banyak juga bertanya, ya kenapa dia itu kan hamba Tuhan kok dibunuh menjadi martir. Alkitab sudah menulis ya memang itu semua akan terjadi. Karena itu saudara, ya apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus berjaga-jaga dalam iman percaya kita. Di dalam kekudusan terus, sekalipun banyak tantangan yang mungkin kita lihat dan kadang kita merasa seperti ditinggalkan. Seperti kita ini kalah ya dalam peperangan. Tapi kita harus tetap percaya bahwa semua yang firman Tuhan tulis itu pasti akan tergenapi. Mari kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan.
Ayat yang ke-23 berkata, maka demikianlah katanya binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan datang ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Memang sangat mengerikan ya saudara. 24 ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukuman, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, ini berbicara tentang penderitaan di akhir zaman, ya. Masa aniaya besar ya yang akan datang ya dalam pemerintahan antikris, saudara. Ya, dan itu akan diizinkan Tuhan terjadi. Ini adalah sebuah kerajaan yang berbeda dengan kerajaan yang lain, kata firman Tuhan. Ya, dan dia akan menguasai, di sini dikatakan saudara, ya. Dia akan berbeda dengan segala kerajaan dan dia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injak dan meremukkannya. Dikatakan di sana ya, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ya, jadi salah satu cirinya adalah ya menentang Allah, menentang Tuhan. Itulah makhluk ini yang dimaksudkan saudara. Lalu majelis pengadilan ayat 26, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaannya akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh pada mereka. 28, sekianlah berita itu, adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Saudara, ya ke-10 tanduk itu dikatakan tadi ialah ya 10 raja. Juga disebutkan dalam kitab Wahyu 17 ayat 12. Juga ada 10 jari kaki dan penglihatan Nebukadnezar sama. Ya, di dalam Daniel 2 ayat 41 sampai 42. Meskipun tidak semua sependapat mengenai identitas dari ke-10 raja ini, kita diingatkan dalam Wahyu 17 ayat 12 bahwa raja-raja ini akan berperang melawan Kristus. Tetapi sebagai raja di atas segala raja, dia akan mengalahkan mereka. Raja lain yang disebutkan dalam ayat 24 ini adalah si manusia durhaka yang akan datang. Sebagaimana tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Arti yang tepat dari 1 masa dan 2 masa dan setengah masa menjadi perdebatan. Banyak ahli beranggapan bahwa masa ini berarti 1 tahun, 2 masa berarti 2 tahun, dan setengah masa berarti kalau dilihat setengah tahun. Jadi ini untuk menunjuk pada 3,5 tahun masa aniaya. Umat Allah akan ditempatkan di bawah penguasaan raja ini, dan penganiayaan akan berlangsung hanya dalam waktu yang relatif singkat. Tapi Allah berjanji akan memberikan kerajaannya kepada orang-orang kudusnya. Kalau kita melihat apa yang tertulis dalam firman Tuhan, nubuatan yang sudah diucapkan, ya kita semua yang harus kita lakukan hari ini hanyalah berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi teruslah hidup dalam kekudusan. Karena ada jaminan pasti yang Tuhan berikan bahwa orang kudus itu akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Teruslah hidup dalam kekudusan, teruslah kejar perkenanan Tuhan saudara. Hingga satu saat nanti ya kita pasti akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi setiap janjinya dalam hidup saudara dan saya. Teruslah hidup dan berjaga di dalam kekudusan.
Teruslah minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita diberikan kekuatan untuk berjuang sampai pada garis akhir. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita semua dinyatakan sebagai pemenang-pemenang. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan mengalami kemenangan dalam Kristus. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus berjaga-jaga. Kami tahu dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya pada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berita kedatangan-Mu itu adalah berita sukacita, karena Engkau akan datang dan kami adalah orang-orang yang menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Mampukan hidup kami terus dalam kekudusan. Bagian kami hari-hari ini adalah mencari perkenanan Tuhan. Bahkan sampai akhir kami menutup mata, kami mau setia kepada-Mu Bapa. Mari katakan pujian ini saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, kami kan tetap setia Tuhan, menanti janji-Mu di dalam hidup kami, sampai kami dapatkan mahkota. Amin. Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Sampai akhir nanti Tuhan, kami kan setia menanti janji-Mu. Ajar kami melihat bahwa penderitaan ringan yang sedang kami hadapi sekarang ini tidak ada apa-apanya. Kemuliaan yang Kau sediakan jauh melebihi segala penderitaan kami hari-hari ini. Mampukan kami bertahan sampai akhir Tuhan. Mampukan kami berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami seperti di sorga, atas keluarga rumah tangga kami seperti di sorga, atas suami, istri, anak-anak kami seperti di dalam sorga. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati para suami, hidup bertobat takut Tuhan, istri hidup bertobat dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Anak-anak juga punya takut akan Tuhan, agar masa depan mereka cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati untuk seluruh anggota keluarga kami, keluarga besar kami, orang tua kami di usia senja mereka, bahkan para single parent. Tuhan memberkati mereka yang ada di usia senja hari-hari ini Tuhan, yang terus Bapa, biarlah ada damai sejahtera dan sukacita dalam hati mereka, agar mereka Tuhan boleh terus menang dalam pertandingan iman. Bahkan kalau ada di antara keluarga kami yang sakit, atau setiap orang yang mendengarkan mesbah doa yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan Bapa. Kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Biarlah lawatan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa, Engkau saja Tuhan yang turut bekerja. Sembuhkan, kesembuhan jiwa boleh terjadi. Tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, kekecewaan kepada Tuhan. Yang adalah sukacita, damai sejahtera. Segala sakit penyakit yang ada di tubuh kami hari ini, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga Tuhan yang terus memberkati setiap mereka yang ada dalam pergumulan berat.
tekanan hidup, persoalan yang ada yang terikat dengan hutang piutang, masalah keuangan, terikat dengan masalah rumah tangga, pemulihan keluarga, yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang terikat Tuhan dengan segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, rokok, minuman keras, yang terikat dengan segala hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kekecewaan, amarah, kepahitan, dendam, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, yang terikat dengan obat tidur. Kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kami kesembuhan. Tuhan terus memberkati Bapak untuk setiap mereka juga yang hari-hari ini merindukan punya keturunan ilahi. Tuhan menjadi jawaban, berikan kehamilan yang daripada Engkau sehingga mereka boleh melahirkan anak keturunan ilahi. Tolak segala roh kemandulan dalam nama Yesus. Berkati mereka yang berkekurangan. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Indonesia diberkati Tuhan. Kami mengucapkan shalom bagi Indonesia. Turunlah kiranya damai sejahtera Kristus atas bangsa kami. Diberkati tanahnya, diberkati udaranya, gunungnya, lautnya, sungainya, penduduknya diberkati Tuhan. Bahkan pemerintahannya diberkati, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan memberkati. Roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka supaya mereka boleh menjalankan kepemerintahan di atas bangsa ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau juga terus memberkati Bapak rakyat di atas bangsa ini, hujan pertobatan tercurah, ampuni bangsa kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada di atas bangsa ini, para pejabat tinggi, berikan roh takut Tuhan. TNI Polri Tuhan menyertai yang menjaga keamanan atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati untuk para tim medis Tuhan yang ada di atas bangsa ini. Tuhan jagai, lindungi mereka, berikan kesehatan Tuhan agar mereka boleh melayani Tuhan setiap mereka yang sakit, dan Tuhan jauhkan juga dari segala sakit penyakit. Tidak ada kematian massal karena corona, yang ada kesembuhan massal dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua bangsa-bangsa yang terus setia berdoa di mesbah doa dari 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, jagai Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau menjadi jawaban. Terima kasih buat semua hal yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang berat Engkau berikan kelegaan. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati segala yang Engkau lakukan dengan tangan-Mu, dibuat Tuhan berhasil sehingga Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.